Halo, sekarang kita bahas tentang sifat gereja. Ah, Gereja Katolik mengenal tentang sifat gereja. Jadi sifat gereja Katolik itu terdiri atas 4 bagian, yaitu satu, kudus, Katolik, dan yang keempat itu apostolik. Gereja Katolik itu bersifat satu. Artinya bahwa gereja Katolik itu berdasar pada satu Tuhan, berdasar pada Yesus sebagai satu Tuhan. Karya Yesus yang Maha Agung menjadi dasar gereja Katolik. Gereja itu satu berarti bahwa ada dalam satu juga kendali, di bawah kuasa Yesus, di bawah dorongan rohani Yesus, di bawah semangat Yesus, dibimbing oleh Yesus. Kemudian Yesus mengangkat jadi rasul Paus, Petrus Paulus, kemudian Paus menjadi wakil Yesus, wakil Tuhan, penerus gereja, penerus rasul di muka bumi. Maka Paus adalah tunggal, adalah satu. Tidak bisa bahwa dua Paus, satu Paus sebagai pemimpin gereja. Kemudian di tiap-tiap wilayah ada uskup. Jadi setiap uskup dengan dia punya wilayah kekuasaan, dan uskup itu hanya satu di wilayah itu. Dan uskup semua harus patuh, setia, taat pada Paus. Paus sebagai titik pusat, kemudian terbagi menjadi banyak uskup. Banyak uskup itu menjadi satu pusat inti di wilayah keuskupan, dan di sana ada sekian banyak pastor, tapi semua mengurus kepada satu. Itu tentang kekuatan satu, yaitu Yesus, pimpinan gereja Katolik adalah satu. Kemudian penanggalan liturgi di sedunia harus satu. Tentang masa liturgi gereja Katolik di sedunia harus satu. Kemudian sistem perkawinannya harus satu, upacara Ekaristi satu, bacaan, bayangkan bacaan yang dibacakan pada setiap hari dan setiap hari minggu pada Ekaristi, bacaan yang sama dibaca di seluruh, didengar di seluruh dunia, ente negara manapun bacaan yang sama. Peran Ekaristi, host yang sama, tata peran Ekaristi dari awal sampai akhir sama untuk seluruh dunia. Itu sedikit cerita tentang gereja adalah satu Tuhan, satu Allah, satu Yesus, satu Roh Kudus. Itulah punya keyakinan dalam gereja Katolik. Kemudian kudus. Gereja dikatakan kudus karena gereja itu memiliki unsur rohani, di mana Allah Tritunggal menjadi sumber, menjadi dasar gereja, dan Roh Kristus, Roh Allah yang melayang-layang di atas samudra, Roh Kristus yang bangkit, Roh Kudus itu tinggal di dalam gereja, dalam hati orang Katolik. Karena itu gereja, tubuh orang Katolik, hati Katolik dikatakan tetap kudus karena disucikan, dikuduskan oleh Roh Kudus. Karena disebut gereja itu kudus, karena Allah, Roh Allah, kuasa Allah, kasih Allah selalu ada dalam gereja. Ketika gereja mengadakan penyimpangan, kesalahan dan keputusan, tapi tetap gereja akan sadar karena kekuatan Roh Kudus. Kekudusan itu membuat gereja menjadi sadar, membuat orang menjadi sadar untuk kembali baik melalui proses pertobatan, pengampunan. Kemudian di poin ketiga, gereja itu bersifat Katolik. Katolik berarti dia terbuka untuk umum. Gereja Katolik itu oke saja dengan semua, dia menghargai semua pihak, baik budaya, adat istiadat, kekuasaan apapun, selalu membuka hati, legowo untuk menerima segala sesuatu. Otomatis dia menerima dan kemudian menelan mentah-mentah, tapi menerima, mengakui
kelebihan, kekurangan yang lain, tapi kemudian menyeleksi mana yang baik untuk diambil, diikuti, mana yang buruk, yang dibuang atau dilepas. Nah, Gereja Katolik itu dikatakan bersifat Katolik terbuka, berarti bahwa tidak mau membedakan, memisahkan yang satu lebih tinggi pada yang lain, atau berpihak kepada satu memihak kepada yang lain karena alasan keuangan, jabatan, kedudukan atau apapun. Tapi Gereja Katolik selalu netral, karena dikatakan dia terbuka, tapi juga netral untuk semua orang. Semua orang yang kemudian dia mengalami kesulitan dan kesukaran, ya dia datang kepada gereja dalam hari itu umat Kristen, umat Katolik atau pastor atau paus selalu legowo membuka hati untuk menerima mereka. Itulah Gereja Katolik. Nampak sekali bahwa orang Katolik biarpun dia dari negara mana, suku mana, dari pulau mana, ketika dia datang di satu daerah, dia bisa datang dengan bebas berdoa di gereja, di gedung gereja itu, pertemuan Katolik, dan tidak pernah ditanya bahwa kamu kelompok gereja mana. Tapi dia adalah orang Katolik, berarti di mana ada gedung gereja Katolik, orang Katolik berkumpul di sana, semua orang berhak untuk bisa ada bersama demi untuk berbuat yang baik dan berdoa. Itu disebut gereja Katolik. Kemudian yang terakhir adalah disebut gereja Katolik bersifat apostolik. Artinya bahwa gereja Katolik itu tetap menyatu dengan gereja perdana, itu para rasul. Jadi ajaran para rasul itu langsung diterima dan dilanjutkan oleh gereja Katolik. Maka itu gereja disebut apostolik. Kitab suci yang ditulis oleh para murid mulai setelah Yesus wafat, ajaran-ajaran Yesus, kitab suci itu kemudian diserahkan kepada paus, diambil alih oleh gereja, kemudian disebarkan, diwartakan sampai saat ini. Karena itu gereja Katolik merupakan perpanjangan langsung, tangan langsung dari gereja perdana para rasul. Karena itu di dalam syahadat para rasul ini tetap kalimat gereja itu satu, kudus, Katolik, apostolik. Karena gereja Katolik tetap berpegang pada ajaran khas Yesus, ajaran keras para rasul. Yesus dengan ajarannya mewariskan kepada para rasul diwariskan, dan gereja mewarisi dari para rasul tentang ajaran Kristiani, ajaran Katolik. Nah, itulah sedikit gambaran tentang sifat gereja. Yang penting gereja Katolik bersifat satu, bersifat kudus, bersifat Katolik, dan bersifat apostolik.